Shalom saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang senantiasa membimbing menuntun kehidupan kami, senantiasa setia melindungi dan menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, agar kami boleh beroleh hikmat dan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats epistel untuk minggu Ketante, yaitu diambil dari kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Kantante, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu pada minggu ini kita diajak dan diarahkan, kita diingatkan agar kita memuji Tuhan, agar kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Namun saudara-saudari yang terkasih, dalam realita perjalanan kehidupan saat ini yang tentu banyak membuat kita lemah, membuat kita bimbang, membuat kita sedih, membuat kita khawatir oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan, oleh karena rintangan atau masalah yang datang bertubi-tubi kepada kita, yang membuat iman kepercayaan kita goyah. Tentu saudara-saudari, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin saya bisa memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi yang demikian? Dan mengapa kita harus memuji Tuhan? Tentu saudara, Tuhan itu tidak gila hormat. Tentu Tuhan itu tidak menuntut, tapi karena memang Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk disembah. Saudara, pemazmur sendiri, yaitu Daud, berkata, dia memuji Tuhan, dia menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dalam Mazmur 98 ayat yang pertama itu adalah karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, karena Tuhan telah mengerjakan keselamatan. Tuhan berlaku adil
dan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Inilah hal yang dirasakan Daud, sehingga ia mengajak bangsa itu bernyanyilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Daud sendiri, saudara, telah merasakan penyertaan Tuhan, telah merasakan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, termasuk ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya yaitu Raja Saul, termasuk ketika tidak ada orang lain yang menjadi perlindungannya, bentengnya, ketika dia benar-benar harus berjuang sendiri. Namun saudara, Tuhan menuntunnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan yang menjadi sandarannya, dia mampu dan dimampukan. Oleh karena itu saudara, dia memuji nama Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita boleh saudara melihat surat yang ditujukan oleh Yohanes, yaitu ketujuh jemaat. Boleh kita lihat dalam Wahyu pasal pertama sampai yang ketiga itu, yang mana saudara pada saat itu ketujuh jemaat itu ada Efesus, ada jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang ternyata pada saat itu mereka mengalami yang namanya penganiayaan oleh negara. Mengapa saudara? Karena mereka mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Itulah penderitaan yang mereka alami, itulah kesengsaraan yang harus mereka hadapi. Namun Yohanes menyampaikan surat kepada mereka agar mereka tetap teguh, agar mereka tetap kokoh dan setia akan imannya. Dengan kata lain saudara, iman, ketekunan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Inilah saudara, Nats Epistel, yang mana sebuah penglihatan oleh Yohanes. Dalam perikop ini tentu dikatakan ada ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ia melihat ada 4 makhluk yang sama seperti singa, kemudian anak lembu, ada juga makhluk seperti muka manusia, dan sama seperti burung nazar yang sedang terbang, memiliki 6 sayap. Mereka tak henti-hentinya berseru siang dan malam, yang mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah saudara-saudara yang terkasih, siapa yang mereka sembah? Tentu adalah Dia yang duduk di atas tahta, Allah yang kekal dan senantiasa hidup, Allah yang tak bermula tak berujung, Alfa dan Omega. Hanya ada satu Allah, dan Dia sajalah sebagai Allah yang disembah oleh jemaat di bumi dan di surga. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, ada tindakan-tindakan pemujaan yang mereka lakukan. Mereka tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Mereka memuliakan Allah atas kekudusan Allah, yang dengannya Allah telah memahkotai jiwa mereka di bumi, dan memuliakan Allah atas kehormatan dan kebahagiaan yang dengannya Ia memahkotai jiwa mereka di surga. Suatu kemuliaan bagi mereka untuk memuliakan Allah.
Kemudian saudara, ada kata-kata pemujaan dalam ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kata-kata ini mereka mengakui secara tersirat bahwa Allah ditinggikan jauh mengatasi segala pujian dan hormat. Tuhan layak menerima kemuliaan, tetapi mereka tidak layak, dan hanya Tuhanlah yang layak. Saudara-saudara yang terkasih, tentu apa yang menjadi alasan kita melakukan pemujaan bisa kita lihat melalui nas ini. Yang pertama adalah Dia, Tuhan kita, pencipta segala sesuatu. Tuhan kita adalah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita. Tentu Dia yang mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk kita sendiri. Tak ada yang lain selain pencipta segala sesuatu yang harus dipuji, hanya Tuhan kita dalam Kristus Yesus. Tentu saudara, benda ciptaan tidak bisa dijadikan menjadi sesembahan, menjadi Tuhan, karena itu sendiri adalah ciptaan Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini juga, karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang menciptakan kita. Oleh karena itu kita harus memuji memuliakan Dia. Oleh karena itu kita tentu harus tetap menaruh harapan hanya kepada Dia. Yang kedua, Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Semua makhluk ciptaan bergantung pada kehendak dan kuasa Allah. Dan makhluk yang bergantung tidak boleh ditinggikan sebagai sesembahan juga, saudara. Hanya Tuhan yang harus kita muliakan. Tuhan tidak hanya menciptakan, Tuhan tidak hanya menata, Tuhan tidak hanya membuat kehidupan itu menjadi kehidupan, tetapi Dia ada, Dia bekerja dalam setiap proses kehidupan itu. Dialah pemelihara. Allah kita, Allah yang memelihara kita semua, segala sesuatu, segala makhluk. Yang ketiga saudara, Dia adalah penyebab terakhir dari segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, adalah kehendak dan kesenangan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Itu adalah berdasarkan otoritas Tuhan. Tidak ada yang bisa menyamakan, apalagi melampaui pikiran Allah, kehendak Tuhan. Namun yang bisa kita lakukan adalah dengan segala kerendahan hati kita berserah kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan layak mendapatkan puji-pujian dan hormat serta kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, di awal tadi saya katakan bahwa dalam realita perjalanan kehidupan kita memiliki banyak persoalan, memiliki banyak tantangan yang membuat kita dan mencoba membuat kita jauh daripada Tuhan, yang melemahkan iman kita, yang membuat kita lemah, yang membuat kita sedih.
Namun saudara, ternyata hingga pada saat ini kita masih bisa melewati segala permasalahan. Kita masih bisa melewati segala persoalan yang kita lalui. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena pikiran kita, namun karena Allah bekerja, karena Allah memelihara kita. Oleh karena itu kita harus sabar menderita, sabar memikul salib. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Seperti ketujuh jemaat tadi saudara, yang mengalami penganiayaan. Namun mereka tetap kuat, mereka harus berdiri teguh. Demikian juga kita harus berdiri teguh hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya kehidupan kita, hidup kita harus penuh puji-pujian kepada Tuhan. Kita harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa segala yang dapat engkau capai, segala yang dapat engkau kerjakan itu adalah hasil dari jeripayamu sendiri. Ingat, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siang dan malam, pujilah nama Tuhan, pujilah namanya selalu. Mengucap syukurlah selalu, muliakanlah nama Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur kita, pujilah Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan, pujilah Tuhan. Ketika kita hendak tidur, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan. Misalnya ketika kita bekerja, kita boleh mendengarkan lagu-lagu rohani, kita boleh menyanyikan lagu-lagu rohani. Tentu itu adalah sebuah ungkapan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, seperti minggu kita katakan tadi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Ia telah mengerjakan keselamatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji, dan kami agungkan. Ajarlah kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang setia, sabar menderita, untuk mempertahankan iman kepercayaan kami, mengerjakan keselamatan kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Hanya nama-Mu ya Tuhan yang kami puji, yang kami masyurkan setiap hari, siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan video ini, jika mereka ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Jika mereka dalam keadaan berduka, Tuhan hiburkan mereka. Jika mereka dalam mengalami permasalahan atau pergumulan hidup, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu lah Tuhan yang termuliakan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh semakin kuat dan semakin tangguh dalam menjalani kehidupan kita
sebagai murid Kristus, sebagai seorang Kristus. Dimanapun saudara-saudari berada, Tuhan Yesus memberkati. Jika video ini memberkati saudara, saudara boleh like, share, dan saudara juga boleh dukung channel kita dengan subscribe agar channel-channel Kristen semakin berkembang dan menjalar di media sosial untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.